Perang antara Ukraina dan Rusia terus berkecamuk di saat Ukraina melancarkan serangan masif untuk merebut posisi yang diduduki Rusia. Negara barat pun mengerahkan bantuan persenjataan untuk Ukraina, namun tidak semua ampuh, termasuk tank bantuan Prancis ini. Seorang mayor Spartanet, komandan batalion 37 tahun Naval Infantry Brigade Ukraina, dilaporkan menyampaikan kekhawatiran bahwa tank tempur ringan yang dipasok ke Kiev oleh Prancis tidak cocok untuk serangan terhadap garis pertahanan Rusia. Alasannya lapis baja tipis mereka dapat dengan mudah ditembus peluru artileri dan senjata lainnya. Dipuji awal tahun ini oleh Menteri Pertahanan Ukraina Olesko Reznikov sebagai senapan penembak jitu dengan roda cepat. Kendaraan tempur lapis baja AMX-10RC Prancis telah terbukti tidak praktis selama serangan balasan Kiev saat ini terhadap pasukan Rusia, menurut laporan AFP pada hari Minggu. Di Januari, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjanjikan bantuan kendaraan lapis baja pengintai mobile ini dilengkapi meriam 105 mm yang tangguh. 4 bulan kemudian, mereka bertugas di garis depan, namun dalam perang intensitas tinggi dengan serangan artileri berat terus-menerus ini lapis baja tipis tank itu terbukti menjadi kelemahan utama. Spartanet menjelaskan ada tembakan artileri dan 1 peluru peledak di dekat kendaraan. Serpihan-serpihan itu menembus armor dan amunisinya meledak. Rumble anggotakan 4 orang tewas karena lapis baja tank yang tipis yang dapat dengan mudah ditembus persenjataan Rusia. Sayangnya ada satu kasus ketika kru tewas di dalam kendaraan, ungkap seorang mayor komandan batalion Ukraina kepada media yang diidentifikasi AFP hanya dengan tanda panggilannya. Pakar militer Prancis Michael Goya pernah menilai mobilitas tinggi kendaraan lapis baja ini membuat sangat berguna untuk digunakan dalam unit di belakang garis depan atau untuk memanfaatkan celah di garis depan dengan cepat. Namun AMX-10RC memang tidak dirancang untuk pertempuran melawan tank tempur dengan senjata lebih berat. Itu karena armornya terlalu lemah untuk mengatasi semua persenjataan anti-tank di medan perang modern. Situs web Oryx yang melecak kerugian peralatan perang Rusia dan Ukraina berdasarkan gambar yang dipublikasikan secara bebas di internet mengklaim setidaknya 3 RC AMX-10 telah ditinggalkan setelah dianggap tidak dapat digunakan selama pertempuran di garis depan. Mesin yang cepat dan modern dengan senjata yang kuat ini akan membantu Ukraina membebaskan wilayah Ukraina. Seperti inilah kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, ujar Reznikov dalam posting Twitter yang berterima kasih kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Menteri Pertahanan Sébastien Lecornu. Namun, Spartanet mengatakan tank Prancis terbukti tidak efektif dalam serangan garis depan. Senapannya bagus, perangkat observasi bagus, tapi sayangnya ada armor tipis dan tidak praktis untuk digunakan di garis depan. Hanya mengirimkan kendaraan sehingga mereka hancur. Spartanet menganggap itu tidak praktis dan tidak perlu karena ini terutama merupakan risiko bagi kru. Komandan Ukraina menambahkan RC AMX-10 juga telah diganggu kerusakan pada kontak persnelengnya, mungkin karena penggunanya di jalan tanah. Pasukan Kiev menerima 1 bulan pelatihan di Prancis yang tidak cukup untuk menguasai pengoperasian kendaraan. AMX-10RC seberat 20 ton bergerak dengan roda bukan truk. Ini dikembangkan pada tahun 1970-an untuk pengintaian bersenjata dan serangan terhadap tank. Militer Prancis sedang dalam proses mengganti armada RC AMX-10 dengan EBRC Jaguar yang lebih modern. Ribuan tentara Ukraina tewas dalam serangan balasan yang gagal menembus garis pertahanan Rusia. Lusinan kendaraan lapis baja yang dipasok barat telah dihancurkan, termasuk tank Leopard buatan Jerman dan AMX-10RC, menurut Kementerian Pertahanan Rusia. The New York Times melaporkan pekan lalu 17 dari 113 kendaraan tempur Blade B yang dipasok ke Kiev oleh AS telah rusak atau hancur. Pemerintah Cina menilai Amerika Serikat dan NATO hanya memeras Ukraina dengan mensuplai senjata bekas atau rongsokan menghadapi militer khusus Rusia. Dalam catatan kebijakan suplai senjata AS dan NATO di semua negara yang tengah konflik, dinyatakan sebagai utang yang kemudian harus dibayar dengan harga satuan yang sangat mahal hasil sumber daya alam. Hampir semua senjata disuplai AS dan NATO pada sebuah kawasan yang tengah konflik, sampai ke tangan teroris yang kemudian memicu instabilitas keamanan cukup serius. Media resmi Cina The Global Times mengungkapkan AS hanya menjadikan negara-negara anggota NATO dan negara aliansi lainnya sebagai tempat suplai senjata rongsokan senjata bekas dengan harga satuan sangat mahal. Sebagai corong pemerintah Cina, The Global Times mengungkapkan bantuan AS dan NATO senilai 64 miliar dolar sebagai salah satu contoh bantuan persenjataan AS dan NATO ke Ukraina. 64 miliar dolar setara dengan anggaran tiap tahun militer Federasi Rusia. Senjata MANPADS Tiger yang dibanggakan telah membuat pasukan Ukraina frustasi karena tidak berfungsi dengan baik. Padahal jumlah yang dikirim mencapai ribuan. Belum lagi terkendala teknis karena tidak terbiasa menggunakan sistem senjata barat, sehingga serangan balasan militer Ukraina menjadi tidak efektif. Ukraina sendiri telah mendapatkan senjata NATO selama bertahun-tahun, misalnya drone Phoenix, Kursk dan drone Switchblade buatan perusahaan AS untuk menyerang tank dan kendaraan lapis baja.
Lalu kendaraan lapis baja M113 yang sudah usang, termasuk Howitzer M777 artileri 155 mm yang belum memiliki sistem digital. Pengiriman senjata-senjata usang tentu sangat menguntungkan bagi para kontraktor senjata. Seperti membuang seluruh kendaraan lapis baja M113 ke Ukraina telah membuka peluang bagi akuisisi AMPV yang baru dari BAE System. Jelas, kompleks industri militer AS, kartel manufaktur senjata terbesar di planet bumi, akan sangat diuntungkan. Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, BAE System, General Dynamics, Northrop Grumman tentu akan menikmati sebagian besar dana tersebut. Dan seperti biasa, seluruh bantuan peralatan perang tersebut ujung-ujungnya adalah hutang yang harus dibayar oleh Ukraina. Kabar terakhir, bahkan AS dan Uni Eropa menyita aset Rusia untuk membayar biaya produksi peralatan perang tersebut. Di sini jelas sekali terbukti AS dan NATO benar-benar penjahat dan perampok yang pengecut. AS telah membentuk sistem aliansi militer di seluruh dunia yang merupakan fondasi utama hegemoni global militer AS. Tetapi tidak semua mitra AS menikmati hak istimewa untuk memiliki akses ke teknologi AS yang paling canggih seperti kapal selam bertenaga nuklir, rudal hipersonik atau AS seperti yang dilakukan anggota AUKUS, yaitu Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat, karena kebanyakan dari mereka hanya dapat memperoleh peralatan bekas AS yang sudah pensiun. Menurut para ahli, selain menggunakan senjata bekas untuk mendapatkan keuntungan yang tak terbayangkan, AS juga menggunakannya untuk menimbulkan masalah di seluruh dunia dan memenuhi tujuan geopolitiknya. Pemicu langsung dari krisis Ukraina adalah provokasi berulang AS terhadap garis bawah keamanan Rusia. Pada 2017 lalu, AS menyetujui penjualan 210 rudal Javelin dan 37 peluncur ke Ukraina yang dikirim pada April 2018, lapor Washington Post. Senjata-senjata ini berasal dari cadangan militer AS yang dinonaktifkan, dan semua cadangan rudal Javelin dan Stinger militer AS yang dinonaktifkan diproduksikan setelah konflik antara Ukraina dan Rusia pecah, memaksa militer AS untuk menggunakan cadangan aktifnya untuk membantu Ukraina. AS lalu dikenal mengembangkan senjata paling canggih di dunia. Beberapa senjata usangnya tetap kelas atas di mata beberapa negara dan wilayah, dan oleh karena itu seharusnya menjadi tawaran yang bagus jika AS menjualnya kepada mereka yang membutuhkan dengan harga diskon. Namun penjualan senjata AS selalu disertai dengan ikatan politik, kata seorang pakar militer Cina kepada The Global Times. Perang antara Ukraina dan Rusia terus berkecamuk di saat Ukraina melancarkan serangan masif untuk merebut posisi yang diduduki Rusia. Negara barat pun mengerahkan bantuan persenjataan untuk Ukraina, namun tidak semua ampuh, termasuk tank bantuan Prancis ini. Seorang mayor Spartanet, komandan batalion 37 tahun Naval Infantry Brigade Ukraina, dilaporkan menyampaikan kekhawatiran bahwa tank tempur ringan yang dipasok ke Kiev oleh Prancis tidak cocok untuk serangan terhadap garis pertahanan Rusia. Alasannya lapis baja tipis mereka dapat dengan mudah ditembus peluru artileri dan senjata lainnya. Dipuji awal tahun ini oleh Menteri Pertahanan Ukraina Olesko Reznikov sebagai senapan penembak jitu dengan roda cepat. Kendaraan tempur lapis baja AMX-10RC Prancis telah terbukti tidak praktis selama serangan balasan Kiev saat ini terhadap pasukan Rusia, menurut laporan AFP pada hari Minggu. Di Januari, Presiden Prancis Emmanuel Macron menjanjikan bantuan kendaraan lapis baja pengintai mobile ini dilengkapi meriam 105 mm yang tangguh. 4 bulan kemudian, mereka bertugas di garis depan, namun dalam perang intensitas tinggi dengan serangan artileri berat terus-menerus ini, lapis baja tipis tank itu terbukti menjadi kelemahan utama. Spartanet menjelaskan ada tembakan artileri dan 1 peluru peledak di dekat kendaraan. Serpihan-serpihan itu menembus armor dan amunisinya meledak. Rumble anggotakan 4 orang tewas karena lapis baja tank yang tipis yang dapat dengan mudah ditembus persenjataan Rusia. Sayangnya ada 1 kasus ketika kru tewas di dalam kendaraan, ungkap seorang mayor komandan batalion